Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang lingkaran dan busur lingkaran. Materi ini ada di kelas 11 fase F. Capaian pembelajarannya adalah di akhir fase F, murid dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas curing lingkaran untuk menyelesaikan masalah termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Tujuan pembelajarannya, murid mampu memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Pernahkah kamu bertanya mengapa roda sepeda berbentuk lingkaran? Dan bagaimana jika tidak berbentuk lingkaran? Lubang untuk memeriksa selokan umumnya berbentuk lingkaran. Bagaimana kaitan bentuk lingkaran dengan keselamatan pekerja? Dan apa yang terjadi jika tutup lubang berbentuk persegi atau persegi panjang? Roda sepeda yang bentuknya lingkaran adalah yang paling nyaman digunakan untuk berkendara di jalanan yang rata. Jika tutup lubang untuk meriksa selokan berbentuk persegi atau persegi panjang, tutup bisa terjatuh ke dalam lubang dan membahayakan pekerja yang sedang bekerja di dalamnya. Jika tutup lubang berbentuk bangun datar lain, selalu ada bagian yang lebih panjang dari sisi bangun datar, sehingga ada kemungkinan penutup dapat jatuh dan menimpa pekerja yang berada di bawahnya. Jika kita buat titik yang berjarak 3 cm dari O, misal titik tersebut titik A, B, C, dan E, kemudian kita hubungkan semua titik tersebut, maka kita akan dapatkan sebuah bangun datar berbentuk lingkaran. Dengan OA adalah jari-jari lingkaran, kemudian titik O adalah pusat lingkaran, dan daerah yang berwarna merah adalah daerah lingkaran. Yuk kita lihat elemen lingkaran yang lainnya. Busur lingkaran adalah setiap bagian dari keliling lingkaran. Busur lingkaran dapat berbentuk dari bagian luar juring maupun tembereng lingkaran. Busur lingkaran juga dapat didefinisikan sebagai garis lengkung, tempat bertemunya dua garis jari-jari yang membentuk juring lingkaran. Garis berwarna biru disebut busur minor, dan yang berwarna merah disebut dengan busur mayor. Untuk selanjutnya, busur berwarna biru kita sebut dengan busur BC. Busur BC ditentukan oleh besarnya sudut BAC sama dengan alfa. Sudut alfa disebut sudut pusat yang menghadap busur BC. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Sudut theta disebut sudut keliling yang menghadap busur BC. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Untuk sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besarnya sama. Dan sudut keliling yang menghadap ke diameter, besarnya siku-siku, yang sering disebut dengan teorema Thales. Yuk kita lihat contoh soalnya. Soal pertama. Jika sudut BOC sama dengan 90 derajat, berapakah besar sudut BEC? Sudut BEC sama dengan setengah sudut BOC, yaitu setengah dari 90 derajat sama dengan 45 derajat. Soal kedua. Lingkaran A berjari-jari 2 satuan. Jika panjang BC sama dengan 2, tentukan besar sudut BDC. AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 2 cm. Maka segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Dan sudut BAC sama dengan 60 derajat.
Sudut BDC adalah sudut keliling yang menghadap ke busur BC. Sehingga sudut BDC sama dengan setengah dari sudut BAC, yaitu setengah dari 60 derajat sama dengan 30 derajat. Soal ketiga. AB adalah diameter pada lingkaran berikut. Jari-jari lingkaran 8,5 cm dan panjang AC sama dengan 8 cm. Tentukan besar sudut ACB, panjang AB, dan panjang BC. Untuk menentukan besar sudut ACB, sudut ACB adalah sudut keliling yang menghadap pada diameter AB, atau berdasarkan teorema Thales, maka besar sudut ACB adalah 90 derajat. AB adalah diameter dari lingkaran, sehingga panjang AB adalah 2 kali 8,5 sama dengan 17 cm. Sehingga panjang BC kita dapat tentukan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga kita dapatkan panjang BC sama dengan 15 cm. Demikianlah materi kita, terus berlatih ya, semoga semakin sukses.